Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah Jumat Masjid Raya Mujahidin Pontianak Kalbar yang kami muliakan, marilah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang sampai saat ini telah dan tetap memberikan kita sehat, afiat, keamanan, ketertiban serta kecukupan sehingga kita dapat mentaati perintah Allah pada hari ini untuk menghadiri salat Jumat di masjid yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Diawali dengan mendengarkan ayat Quran dan hadis yang akan dibaca oleh khatib. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan untuk seluruh keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Masyarakat muslimin, selanjutnya hati bersiap untuk diri pribadi dan keluarga serta mengajak saudaraku semuanya. Marilah kita bertakwa kepada Allah, antara setiap diri kita memperhatikan bekal-bekal apa yang kita bawa untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui seluruh amal perbuatan yang kita lakukan di atas permukaan bumi. Selanjutnya khatib mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Raya Mujahidin dan seluruh jamaah masjid yang telah mempercayakan pada khatib untuk berdiri di sini menyampaikan khutbahnya. Insyaallah kali ini tema yang akan kami angkat adalah menghayati bacaan Al-Asmaul Husna dalam ibadah salat. Jamaah Masjid Raya Mujahidin rahmati Allah, bahwa Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran tentang memaksimalkan penyebutan Al-Asmaul Husna kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada kita tentunya umatnya. Hal ini dapat kita rujuk dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafid biha wa butaghi baina dzalika sabila. Katakanlah wahai Muhammad, mohonlah kepada Allah atau mohonlah kepada nama Allah yang lain yaitu Ar-Rahman, atau dengan nama mana saja yang kamu seru, kamu mohonkan. Allah mempunyai Al-Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah kamu pula merendahkannya. Carilah jalan tengah di antara kedua ini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ternyata di dalam ibadah sholat 5 waktu dan salat sunnah kita, Allah telah mengajarkan kepada kita tentang penggunaan Al-Asmaul Husna untuk cara hidup, untuk cara beribadah, untuk cara berdoa, memohon kepadanya. Kaum muslimin, kajian bagian pertama kita kali ini adalah memahami makna kalimat takbiratul ihram dan takbir intiqal, takbir perubahan gerak. Bahwa setiap kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar dalam sehari semalam, dalam 17 rakaat kita, kalau dibagi, kalau dijumlahkan, satu rakaat itu jumlah kita mengucapkan takbir adalah 5 kali. Satu hari berarti 17, salat wajib 17 rakaat, jumlah totalnya, maka 85 kali. Kalau kita kalikan 85 kali dikalikan 365 hari dalam 1 tahun, maka akan terdapat jumlah 31.000 kali lebih kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Apakah ini sekedar ucapan biasa, saudaraku? Tidak. Hadirin sekalian, akan tetapi hal ini adalah pendidikan tauhid yang paling dalam. Allah ingin
mendoktrinkan atau menanamkan satu keyakinan ke dalam jiwa kita bahwa dalam hidup ini tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta, bukan pangkat dan jabatan kita, bukan gelar akademis, bukan gelar-gelar kehormatan lainnya, dan bukan pula masalah yang kita hadapi, bahkan bukan pula penyebab rasa takut yang menghantui kita itu yang menjadi besar, tetapi di hadapan Allah semuanya itu adalah kecil. Karena Allah adalah Al-Kabir yang maha besar. Karena Allah adalah punya nama yang lain yaitu Al-Mutakabbir, satu-satunya yang maha mengagungkan dan maha menyombongkan dan maha membuat dirinya bisa berkata sombong, yang paling maha besar, paling agung. Masyarakat muslimin rahimani rahimakumullah, setelah kita menerima kalimat takbir dalam kehidupan kita sehari, tertanam dalam hati kita, seharusnya maka itu menjadi obat bagi hati kita dari penyakit hati yang suka angkuh, sombong, suka bangga diri, serta menghilangkan rasa takut yang berlebihan kepada selain Allah. Kadang kita takut sama atasan, takut sama ancaman preman dan sebagainya. Tatkala kita sudah dilatih oleh Allah dalam setiap harinya Allahu Akbar, dalam satu tahun 31.000 kali kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita dididik untuk hanya takut kepada Allah. Kajian bagian kedua, saudaraku sekalian, kita memahami Asmaul Husna di dalam bacaan surah Al-Fatihah. Bahwa kita membaca surah Al-Fatihah dalam salat kita sebanyak 17 kali sehari semalam. Kalau kita kalikan jumlah 1 tahun, maka akan kita dapatkan 17 kali 365 hari, maka 6.000 kali kita membaca Al-Fatihah, Quran surah Al-Fatihah. Dan ternyata di dalam Quran surah Al-Fatihah itu terdapat nama Allah Al-Asmaul Husna, antara lain Allah, Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Al-Malik. Lantas mengapa satu surah ini diulang terus untuk dibaca dalam salat wajib kita maupun dalam salat sunnah kita? Seakan-akan Al-Asmaul Husna yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah itu menjadi prioritas utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau seakan-akan tersirat pesan bahwa itulah nama-nama yang paling dicintai oleh Allah, sehingga diwajibkan pada kita untuk menyebutnya dalam setiap salat kita. Mari kita hayati makna Al-Asmaul Husna dalam Quran surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 4 ayat Al-Asmaul Husna ada di situ. Dan keempat ayat ini dalam surah Al-Fatihah ini tersirat pesan-pesan dapat dipahami. Sebelum kita menyembah Allah, maka kenalilah dulu Allah dan kenali Al-Asmaul Husna. Paling kurang ada 4 atau 5 Al-Asmaul Husna yang ada dalam surah Al-Fatihah itu. Dan diantaranya adalah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Isyarat ini, isyarat perkenalan ini diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Taha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, maka tidak Tuhan selain aku, kata Allah. Tidak Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah dan mengingatnya dalam salat. Nah, setelah kita mengenal nama-nama Al-Asmaul Husna yang lainnya dalam salat itu, maka ayat 1, ayat 2, 3, 4, maka barulah lisan kita mengucapkan sebuah kata komitmen yang diabadikan dalam Al-Quran ayat kelima surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Bahwa kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bukanlah kalimat biasa, saudaraku, akan tetapi ia adalah pernyataan atau ikrar atau perjanjian harian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun penghayatan yang dapat kita maknai dalam ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah kalau dihubungkan dengan nama Allah, maka kita akan dapat memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terhubung dengan nama Allah, maka bermakna karena Engkau adalah Allah, maka kami menyembahmu dengan rukuk dan sujud, merendahkan diri di hadapan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terhubung dengan kalimat Ar-Rahman, maka bermakna karena Engkau adalah Ar-Rahman, maka kami berharap rahmat-Mu, kami berharap berkah-Mu dan keselamatan dan kesejahteraan untuk kami, kedua orang tua kami, istri-istri dan anak keluarga kami, keturunan kami. Yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terhubung dengan kalimat dengan nama Allah Ar-Rahim, maka dapat bermakna karena Engkau adalah Ar-Rahim, maka kami berharap ampunan-Mu, berharap ridha-Mu, berharap surga-Mu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terhubung dengan nama Allah Al-Malik, Malik Yaumiddin, bermakna ya Allah, ya Malik, karena Engkau adalah Malik, Malik Yaumiddin, Maha Raja dari pembalasan, maka kami patuhi aturan-Mu dan kami takut disiksa-Mu, kami takut neraka-Mu, kami takut tidak diterima sebagai hamba. Masyarakat muslimin rahimakumullah, selanjutnya adalah bacaan rukuk, itu juga al-asma'ul husna. Kita rukuk membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, adalah al-asma'ul husna sebagai tanda penghormatan kepada Maharaja. Kita pun rukuk bahwa tadi kita memuji Allah, alhamdulillah tidak cukup, kita puji juga Allah dengan rukuk. Kemudian diiringi dengan ucapan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Setelah itu kita iktidal, sami Allahu liman hamidah, Maha mendengar Allah bagi siapa yang memujinya. Hayatilah ini saudaraku sekalian, kalau kita sholat sendiri, maka pahami juga ayat Allah yang lain, fazkuruni azkurkum. Jika engkau menyebut aku, menyebut namaku, aku akan menyebut namamu, kata Allah. Maka ketika kita sholat sendirian, sholat sunnah misalnya, dapat kita hayati, dan sholat berjamaah juga dapat kita hayati ini. Jika kita mengatakan atau membaca sami Allahu liman hamidah, Maha mendengar Allah, Maha mendengar Allah siapa yang memujinya. Dalam bahasa makhumnya, dalam bahasa kitanya, wahai hambaku fulan bin fulan, aku mendengar engkau membaca surah Al-Fatihah memuji-mujiku. Wahai hambaku yang bernama fulan bin fulan, aku mendengar bacaan kamu baca Al-Quran tadi, surahnya panjang-panjang, aku mendengarnya. Surah-surah pendek aku mendengarnya. Wahai hambaku, aku mendengar doa-doamu. Sami Allah liman hamidah itu bermakna sebelumnya dan juga setelah kita melakukan rukuk itu, yaitu nanti ada doa-doa. Sadarilah ini dan hayatilah ini bahwa Allah mendengar bacaan-bacaan kita itu. Setelah itu kita sujud. Sujud adalah sebagai bukti pelaksanaan ucapan yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengatakan dengan lisan, kami menyembah kepadamu ya Allah. Buktinya bagaimana? Buktinya kita merendahkan wajah kita, sujud di lantai tempat yang kita injak-injak, namun tujuannya adalah menghinakan diri di hadapan Allah. Inilah jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita membaca doa duduk antara dua sujud. Saudaraku sekalian, semua doa duduk antara dua sujud itu tertuju kepada al-asma' husna milik Allah. Rabbighfirli, Rabbighfirli, mohon ampun dari Allah yang bernama Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu Maha Pengampun yang tidak pernah berhenti, tidak pernah jemu-jemu mengampunkan kita. Setiap hari kita berdosa, malam minta ampun, diampunkan, itu Al-Ghaffar. Besok berdosa, malamnya minta ampun, diampunkan oleh Al-Ghaffar. Malam berdosa, siangnya minta ampun, diampunkan oleh Al-Ghaffar. Allah bernama Al-Ghaffar. Permohonan ampun kita tujukan juga kepada Al-Ghafur, Maha mengampunkan dosa-dosa besar, dan juga Al-Afu yang memaafkan. Kemudian warhamni, permohonan rahmat dan kasih sayang Allah yang memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Wajburni, permohonan kecukupan dan perbaikan. Semoga kita wajburni, mohon ya Allah perbaiki cara hidupku, perbaiki cara bicaraku, perbaiki cara kerjaku. Wajburni luas maknanya, perbaiki karyaku. Wajburni, kita minta kepada Allah yang bernama Al-Jabbar yang Maha memperbaiki. Selanjutnya wa'afini wa'fu'ani, semuanya tertuju kepada nama-nama Asmaul Husna. Hadirin sekalian, akhirnya dapat kita simpulkan bahwa kalau kita menghayati Asmaul Husna, yang pertama kalimat Allah Akbar mendidik kita untuk rendah hati. Kemudian Asmaul Husna dalam surah Al-Fatihah
meyakinkan kita dan menumbuhkan kepasrahan kepada Allah, pengharapan dan rahmat serta syurga. Yang ketiga, kalau kita menghayati Asmaul Husna dalam salat kita, kita menyatakan bahwa doa-doa antara doa sujud untuk menyadarkan seorang hamba bahwa hidup kita ini sangat tergantung kepada Allah, maka tidak pernah berhenti kita memohon kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. Ya Allah, Ya Kabir, Ya Allah, Ya Mutakabbir, ampunkanlah kami ya Allah, kadang tersirat kesombongan dan keangkuhan diri kami, keangkuhan dengan ilmu, kesombongan dengan harta dan jabatan, kekuasaan dan kebanggaan terhadap nasab dan keturunan, dan bahkan kami bangga dengan kecantikan dan ketampan dan keperasaan serta prestasi yang kami miliki. Ampunkan kami ya Allah, padahal semua itu adalah kurniamu. Ya Allah ya Rahman, rahmatmu kami harapkan mengiringi hidup kami sampai akhir hayat kami. Ya Allah ya Rahim, dengan kasih sayangmu kami mohon untuk dapat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diiringi dengan ampunanmu, redamu dan syurgamu, baik untuk diri kami, kedua orang tua kami ya Allah, juga istri-istri kami, anak dan keturunan kami, dan hamba-hamba yang saleh berkumpul saat ini di Masjid Raya Mujahidin ya Allah. Ya Allah ya Malik, jadikan kami hamba yang tunduk dan patuh kepadamu. Ya Allah ya Azim, terimalah rukuk kami, terimalah pujian kami kepadamu, baik dengan lisan maupun dengan tubuh yang rukuk dan sujud kami kepadamu. Ya Allah ya Aliyu, terimalah sujud kami, kurniakanlah kami untuk selalu merendahkan diri di hadapan kamu ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Ghafur, ampuni dosa kami. Ya Jabbar, perbaikilah hidup kami. Ya Allah ya Razak, berkatilah rezeki kami. Ya Allah ya Hadi, pahamkanlah kami tentang Asmaul Husna ini seluruhnya. Pahamkan kami tentang Al-Quran, pahamkan kami tentang hadis. Faqihna fid din, mu'allimna ta'wil. Ya Allah ya Salam, sehatkan jiwa raga kami. Ya Allah ya Afu, maafkan kesalahan kami. Ya Mujib, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la yazidukum illa akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.